warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nila Muninggar dengan NIM 430 402 500 14, Program Studi Psikologi Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Salatiga. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil analis artikel ilmiah yang berjudul Strategi Pembinaan Akhlak Peserta Didik dalam Psikologi Islam. Artikel ini ditulis oleh Miftahul Huda dan Maryam Luailik serta diterbitkan dalam jurnal kompetitif Journal of Education volume 2 nomor 3 tahun 2023. Menurut saya artikel ini menarik sekali untuk dibahas karena isinya berisi tentang hubungan antara pendidikan akhlak dan psikologi. Dua hal yang kelihatannya berbeda tapi sebenarnya saling terhubung dalam pembentukan kepribadian seseorang. Jadi isi utama artikel ini adalah berfokus pada bagaimana cara membina akhlak peserta didik, terutama di kalangan remaja, yaitu dengan menggabungkan nilai-nilai Islam dan juga dengan menggunakan prinsip-prinsip psikologi. Tujuan penulis adalah mencari formulasi atau strategi efektif untuk mengatasi masalah moral remaja yang semakin hari semakin berkembangnya zaman justru semakin kompleks, mulai dari tawuran, perilaku kasar, dan juga turunnya sopan santun di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolahnya juga. Penulis menegaskan bahwa untuk mengatasi masalah akhlak ini tidak bisa diselesaikan hanya lewat pengajaran agama secara teoritis saja, tetapi juga harus melalui pendekatan psikologis, yaitu dengan memahami kondisi sosial, emosional, dan juga kesehatan mental peserta didik. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan library research atau penelitian kepustakaan. Itu artinya penulis tidak melakukan eksperimen lapangan, tetapi melakukan analisis data dan teori melalui berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, dan juga artikel terpercaya. Nah, dari penelitian ini ditemukan 6 strategi utama dalam pembinaan akhlak. Nomor 1 adalah keteladanan. Guru dan orang tua harus menjadi contoh nyata bagi anak. Jika orang tua dan juga guru mereka disiplin, beribadah dengan benar, maka anak-anak juga pasti akan menirunya. Hal ini sejalan dengan teori social learning dari Bandura yang berbunyi bahwa manusia itu belajar dari pengamatan dan juga peniruan. Nomor 2, pembiasaan. Pada hal ini anak-anak itu perlu untuk diajarkan hal-hal baik secara terus-menerus. Contohnya seperti berdoa sebelum makan, menjaga kebersihan, dan juga sopan santun. Dalam psikologi, hal ini mirip dengan behavioral conditioning, yaitu pembentukan perilaku lewat kebiasaan-kebiasaan positif. Nomor 3, nasihat. Nasihat harus disampaikan dengan lembut dan juga menyentuh hati, bukan dengan marah apalagi kasar. Guru bisa menyampaikan motivasi dan makna di balik nasihat agar anak paham, bukan takut. Yang keempat adalah perhatian khusus. Guru perlu memahami setiap peserta didiknya. Terkadang apabila siswa atau peserta didik melakukan hal buruk, hal itu timbul karena siswa sedang stres atau sedang mengalami masalah di rumah. Nah,
Pendekatan ini sejalan sekali dengan teori humanistiknya Carl Rogers, yaitu tentang empati dan juga penerimaan tanpa syarat. Nomor 5 yaitu hukuman yang lembut. Hukuman bukan berarti melakukan kekerasan. Dalam Islam, hukuman harus bersifat mendidik dan juga penuh kasih sayang. Contohnya, anak dihukum dengan melakukan tugas positif seperti dengan membaca ayat pendek atau merangkum materi. Nomor 6, metode bercerita. Cerita itu punya kekuatan emosional, misalnya seperti cerita Malin Kundang bisa dijadikan pelajaran moral yang membekas di hati anak-anak. Hal ini tentunya sejalan dengan psikologi afektif yang menekankan bahwa pentingnya emosi dalam proses belajar moral. Setelah saya baca artikel ini, terdapat kelebihan yang kuat, yaitu penulis berhasil menggabungkan ilmu psikologi modern dengan ajaran agama Islam dengan sangat harmonis. Kemudian juga strategi yang dibahas itu praktis serta mudah diterapkan, terutama untuk orang tua dan juga guru. Lalu pembahasannya itu relevan sekali dengan permasalahan akhlak remaja masa kini. Di antara kelebihan yang saya paparkan tadi, tentunya juga ada beberapa kelemahan seperti artikel ini itu berbasis library research, jadi belum ada data lapangan sehingga belum menguatkan hasilnya. Beberapa pembahasan juga masih bersifat konseptual dan belum diuji efektivitasnya secara empiris. Lalu untuk fokusnya juga masih di lingkungan sekolah, belum membahas peran media sosial serta keluarga modern. Secara keseluruhan dari artikel ini mengajarkan bahwa pembinaan akhlak yang efektif itu harus melibatkan keseimbangan antara pengajaran spiritual dan juga pendekatan psikologis. Anak tidak cukup hanya diajarkan mana yang baik dan mana yang benar, tapi juga perlu dipahami kondisi mental dan juga emosinya. Nah, melalui 6 strategi tadi ya, yang keteladanan, pembiasaan, nasihat, perhatian khusus, lalu juga hukuman yang lembut, serta bercerita, peserta didik diharapkan untuk menjadi pribadi yang berakhlakul karimah, dapat mengontrol dirinya dan juga mampu untuk menghadapi tantangan moral di era modern seperti sekarang ini. Jadi, kalau dikaitkan dalam dunia psikologi, saya pribadi merasa artikel ini sejalan sekali, nyambung dengan teori pembentukan perilaku dan juga perkembangan moral. Dalam psikologi, perilaku yang baik terbentuk dari penguatan yang positif, perilaku yang konsisten, dan juga lingkungan yang mendukung. Nah, sedangkan Islam menambahkan dimensi spiritual, bahwa akhlak yang baik bukan untuk kepentingan sosial saja, tapi juga merupakan bentuk beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisa dibilang bahwa pendekatan psikologi Islam ini holistik banget, karena bukan cuma perilaku luar, tapi juga hati, niat, dan kesadaran batin seseorang. Menurut saya inilah esensi dari akhlak dan tasawuf, yang memperbaiki diri
secara lahir maupun juga secara batin. Baik, sebagai penutup saya ingin menegaskan bahwa akhlak bukan sesuatu yang instan. Dia terbentuk karena pembiasaan, contoh nyata, dan juga pastinya lingkungan yang mendukung. Peran orang tua, guru, serta masyarakat berandil besar dalam pembentukan karakter generasi muda yang sehat secara psikologis dan juga kuat secara spiritual. Jadi untuk itu, marilah kita untuk saling menjaga dan juga peduli. Baik, terima kasih, itu tadi sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.